Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazkurullah syukran katsira bi qira'ati alhamdulillah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sekarang berada di Jalan Subrantas, Jalan Pekanbaru Bangkinang, di dekat kedai buah. Saat ini hari Selasa. Bismillah. Ya. Hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025. 19 Agustus 2020. Oh bukan, tanggal 20 malah hari ini. Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2025. Saya berada di tengah kota Pekanbaru, di Jalan Subrantas Suwanto. Nah, terlebih dahulu saya pada pertemuan kali ini akan berbicara tentang tingkah laku anak terhadap orang tua. Bagaimana etika seorang anak terhadap orang tua. Masya Allah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang hidupnya mandiri, tidak dapat bantuan dari orang tuanya. Kemudian dia kebetulan kaya raya. Setelah dia kaya raya, tak mau dia berbakti kepada orang tuanya karena orang tuanya tidak memberikan modal apa-apa bagi perdagangannya. Walaupun perdagangannya sukses, kebun kormanya banyak, dan kemudian perdagangannya yang lain juga sukses, banyak hartanya, tapi tidak mau dia memberikan kepada orang tuanya dengan alasan orang tuanya tidak memberi modal apa-apa kepadanya. Masya Allah. Baiklah, akan kita lanjutkan berikut ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, coba kita dengarkan apa ini yang terjadi. Oh iya. Nah, tunggu sebentar, Masya Allah. Kita lanjutkan. Nah, jadi ceritanya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena laki-laki itu tidak dimodali oleh orang tuanya, maka orang tuanya tidak diberinya apa-apa setelah dia menjadi kaya. Masya Allah. Lalu berita itu menyebar sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemuda itu dipanggil oleh Rasulullah. Hai pemuda, kata Rasulullah, berbaktilah kepada orang tuamu, walaupun orang tuamu itu tidak memodali kamu karena hidupnya miskin. Sekarang kamu telah berjaya, berbaktilah kepadanya, walaupun kamu tidak memberikan modal kepadanya. Tapi tetap saja pemuda itu menolak, tidak mau membantu orang tuanya. Nah, tak lama setelah itu dia pun memeriksa kebun kormanya. Ternyata banyak pohon kormanya yang layu dan buahnya tidak bagus. Setelah itu dia periksa barang dagangannya, emas, perak, simpanannya. Ada emas, perak berupa uang dirham, uang dinar. Kalau dirham itu perak,
Kalau dinar itu emas, tidak mau dia memberikan kepada ayahnya dan dia simpan saja. Nah, setelah diperiksanya, tidak lama setelah itu ternyata uang dirhamnya melebur, tidak berupa dirham lagi. Uang emasnya dinar juga melebur. Masya Allah, tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana semestinya. Nah, tidak lama itu dia sakit. Dia sakit, ada menyimpan uang pada saudara-saudaranya yang lain, rekan-rekan sama pedagang. Nah, ketika itu juga uangnya itu habis, melebur, padahal dia sedang sakit. Nah, akhirnya habislah kekayaannya, berupa kebun kormanya kena penyakit. Setelah itu perdagangannya juga tidak lancar, dan kemudian uangnya melebur berupa dirham dan dinar, perak dan emas. Masya Allah. Nah, lalu dia datang lagi kepada Rasulullah. Kamu harus berbakti kepada ayah ibumu, kata Rasulullah, walaupun dia tidak memodalimu. Nah, dia pun bertobat, minta ampun kepada Allah. Dia cari ayahnya, tapi nampaklah kain putih di rumah ayahnya, menunjukkan bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. Tidak sempat dia meminta maaf, dan tidak sempat dia berbakti kepada orang tuanya. Ketika dia masih kaya, dia lupa kepada ayahnya, dan ketika dia sudah miskin, teringat pada ayahnya, tapi ayahnya sudah meninggal dunia. Sakit, tidak ada biaya berobat, tidak ada pula yang merawat. Tak lama setelah itu ayahnya pergi untuk selama-lamanya. Disitulah terjadinya penyesalan pada diri. Terjadi penyesalan pada diri sang anak. Kenapa dia tidak mendengarkan nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia hanya berpegang teguh kepada emosinya, kepada kemarahannya. Lalu Rasulullah mengatakan, sekalipun orang tuamu tidak memeliharamu, maka kamu wajib juga untuk berbakti kepadanya. Masya Allah. Sedangkan ayah orang lain boleh kita berbakti kepadanya, apalagi dia sakit. Ini apalagi anak kandung, walaupun dia tidak merawat kita di waktu kecil, wajib juga kita berbakti kepadanya. Begitu kata Rasulullah. Kenapa? Karena dirimu itu adalah dirinya. Tanganmu itu adalah tangan dari ayahmu. Otakmu itu otak dari ayahmu. Kehidupan kamu di dunia ini, kamu bisa hidup karena dia wasilah demi wasilah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi wasilahnya, musababnya dari sang ayah. Masya Allah. Sungguhlah dia menyesal penyesalan yang tiada taranya. Jadi berbaktilah kepada ayah dan ibumu, berbaktilah kepada orang tuamu. Nah, berikut ini ada 10. Tolong bacakan Bu Syarifah 10 hal yang pernah itu. Enggak nampak. Bacakan. 10 apa tu? 10. Oke ini. 10 hal yang pernah. Pasang kuat. 10 hal yang pernah pasang oleh itu tak ada. Jadi orang tua itu, ayah dan ibu kita, banyak penderitaannya yang dirahasiakannya kepada kita, tak diberitahukannya kepada kita. Ada 10 hal yang dirahasiakannya kepada kita, dia tanggung sendiri.
Tidak mau dia menceritakan kepada anaknya. Nah, inilah yang kupendam selama ini, yang tak pernah kusampaikan kepadamu, karena kamu belum dewasa, dan karena itu pula memang tanggung jawabku, tetap ku simpan. Yang pertama apa? Yang pertama, pernah menangis di saat anaknya bergembira. Nah, di saat anak-anaknya bergembira, maka ayah dan ibumu sebetulnya dia menangis, tapi menangis dalam keadaan syukur kehadirat Allah. Terima kasih ya Allah, anak-anakku bermain dalam keadaan sehat. Dia tidak bermain bersenang-senang, tapi ayah dan ibu dia menyembunyikan tangisannya. Tangis bahagia melihat anaknya sehat, tapi dia sembunyikan, tidak nampak oleh anaknya. Hanya dia saja yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, menahan keinginannya. Menahan keinginannya pribadi. Ya. Untuk membuat anaknya bahagia. Nah, Masya Allah. Padahal dia punya keinginan. Punya keinginan dia, kuat sekali. Tapi keinginannya dia tahan demi keinginan anaknya. Dan dia rahasiakan. Sebetulnya aku ada yang menginginkan ini, tetapi juga kamu menginginkan lebih lagi. Biarlah keinginan kamu yang aku dahulukan. Biarlah keinginanku ku stop saja demi anakku. Itu yang kedua. Begitu hebatnya orang tua kita, baik ayah maupun ibu, dia tahan keinginannya demi menyalurkan keinginan anaknya. Dia sembunyikan, Masya Allah. Yang ketiga? Yang ketiga, disembunyikannya hatinya yang terluka. Masya Allah. Saat anaknya bicara kasar. Nah, kadang-kadang di saat anaknya bicara kasar, dia palingkan wajahnya ke tempat lain, padahal hatinya terluka. Pedih sekali hatinya, tapi dia sembunyikan. Tidak mau pula dia berbalas dengan melukai hati anaknya. Tidak sedikit ayah dan ibu kita selama kita hidup, entah berapa kali hatinya terluka, hatinya tergores dan pedih, ibarat tersiram luka itu oleh air garam. Pedihnya bukan main, tapi demi cintanya kepada anaknya, luka di hatinya itu dia sembunyikan saja. Nomor berapa lagi? 4. Nomor 4, apa katanya nomor 4? Selalu cemas, khawatir akan masa depan anaknya. Masya Allah. Walaupun anaknya itu sudah dipendidikan, ibaratnya kuliah, entah apa lagi pendidikan yang tertinggi, tetap dia cemas akan masa depan anaknya. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, generasi muda, janganlah ditambah penderitaan luka yang dipendam oleh orang tua yang selama ini tak pernah disampaikan kepadamu. Ingatlah itu baik-baik. Banyak yang ditahan oleh orang tua, tidak dilepaskannya kepadamu, supaya kamu jangan risau, supaya kamu jangan berputus asa, supaya jangan mengganggu hatimu dalam belajar, dalam sekolah, dalam mencapai tujuanmu. Disembunyikan dan ditahan hatinya oleh orang tuamu. Nomor berapa lagi? Nomor 5. Apa nomor 5? Masya Allah. Ibu tahu dirinya tidak sempurna. Ya Allah. Tapi berusaha menjadi yang terbaik. Masya Allah. Tidak ada ibu di dunia ini yang sempurna. Kadang-kadang pernah pula dikatakan bodoh oleh anaknya. Mak ni bodoh, ayah ni bodoh, gak tahu aja kebutuhan anak-anak di zaman modern sekarang ini, katanya. Nah, dikatakan pula orang tuanya bodoh. Tega menyebutkan seperti itu kepada orang tuanya. Ditahannya, disembunyikannya. Kenapa? Karena dia tidak ingin menyampaikan, takut kalian itu bicara kasar akan durhaka pula kepadanya. Masya Allah. Yang keberapa lagi? Nomor ke-6. Yang ke-6 apa itu? Di saat anaknya tidur, dia memperhatikan anaknya. Masya Allah. Sambil berdoa. Semoga anakku menjadi pembela keluarga, bangsa dan agama di masa depan. Masya Allah. Jadi di saat kita tidur, ibu tidak tidur. Seekor nyamuk pun ibu, ayah tidak rela kalau ada hinggap di pipimu. Tak dia izinkan seekor nyamuk pun
yang hinggap. Seekor lalat pun hinggap, dia tidak rela. Di saat kalian tidur, ibu berdoa, ya Allah, inilah wajah-wajah anakku. Semoga wajah inilah nanti yang akan berbakti kepada ibu bapakmu, kepada agama dan bangsamu, dan kamulah kelak yang akan jadi pemimpin yang masa akan datang. Karena kita tidur, kamu tertidur, maka kamu tidak tahu bahwa orang tuamu menatap wajahmu ketika sedang tidur. Ditatapnya wajahnya. Ada kadang-kadang jari anaknya pun dihitungnya. Sudah jelas jari anaknya itu 5, dipegangnya, dihitung. Oh, ini karunia Allah. Genap jari anakku, Masya Allah. Terus yang keberapa lagi? 7. Yang ke-7. Iya. Hatinya ikut hancur di saat anaknya bersedih. Nah, dia tidak ingin anaknya bersedih. Hancur hatinya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan, janganlah bersedih. Setelah kesusahan akan ada kesenangan diberikan oleh Allah. Padahal sebetulnya hatinya lebih hancur. Dia tidak sanggup melihat anaknya bersedih. Tapi dia tidak ucapkan. Dia sembunyikan dari anaknya apa yang ada di dalam hatinya. Begitulah rupanya hal-hal yang sangat besar dirahasiakan oleh orang tua. Kadang-kadang dia tidak ingin tahu dan tidak memberitahu, tidak ingin memberitahu kepada anaknya. Cukuplah dia merasakan sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan balasan, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut, yang keberapa lagi? 8. Yang ke-8. Ibu sering lebih mengutamakan anaknya dibandingkan dirinya sendiri. Masya Allah. Makanan kadang-kadang yang terenak untuk anaknya, sisa-sisa anaknya itu baru dimakannya. Demi anaknya yang puas, yang bergizi, dimakan oleh anaknya dulu. Nanti sisa-sisa anak-anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor berapa lagi barulah dimakannya. Begitulah ibu lebih mengutamakan anaknya. Ayah juga kadang-kadang dia tidak berbaju baru untuk hari raya, tapi anak-anaknya dibelikannya baju baru, sepatu baru. Kenapa? Saking cintanya kepada anaknya. Kok sanggup anak itu durhaka kepada orang tua? Sudah begitu banyak yang ditahan oleh orang tua di dalam hatinya. Jangan sekali-kali durhaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Astaghfirullahaladzim. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemuda-pemudi, para remaja, ingatlah betapa banyaknya kesedihan, kepayahan yang ditanggungkan oleh ayah ibumu, tapi dia rahasiakan kepadamu. Antaranya yang berikut ini. Nomor berapa lagi? 9. Nomor 9. Apa itu dia? Penderitaan waktu mengandung 9 bulan. Masya Allah. Sakitnya melahirkan. Masya Allah. Merawat anak yang sakit. Nah, itu dia. Pedih dia sembunyikan. Iya. Pedih dia melihat anaknya sakit, dirinya yang merasa sakit dulu. Anaknya demam, tidak bisa tidur, ibunya juga nggak bisa tidur. Kenapa? Saking sayangnya. Dan dia tidak menceritakan bagaimana perihnya ketika mengandung 9 bulan. Itu bukan main penderitaannya. Waktu melahirkan, berjuang antara hidup dan mati. Kadang-kadang ada yang mati benar-benaran. Ibunya mati, anaknya yang selamat. Dan kadang-kadang mati dua-duanya. Itulah perjuangan yang bersimbahkan darah. Perjuangan yang tiada taranya.
semuanya diserahkannya kepada Allah. Tapi tetap doanya, selamatkan anakku ya Allah, selamatkan aku ya anakku ya Allah. Jadi bukan dirinya yang lebih dahulu didoakannya, anaknya semoga diselamatkan. Biarlah pedih dan perih. Begitu anaknya lahir, terdengar tangisan pertama, rupanya anaknya dilihat dalam keadaan normal, bahagianya bukan main. Katanya, hilang nak semua derita yang ibu tangguhkan 9 bulan. Setelah mendengarkan tangisan pertama dari anak, yang pinggangnya rasakan bagaikan putus, yang ditahankannya selama ini, hilang itu ketika mendengarkan tangis anaknya yang normal, melihat anaknya lahir normal. Itulah kebahagiaan seorang ibu yang selama ini derita yang dia simpan terbalas dengan melihat anaknya lahir dalam keadaan normal. Allahu Akbar. Terakhir yang ke-10. Meskipun berat, dia tetap melakukan pekerjaannya. Masya Allah. Demi cinta kepada anaknya. Iya, Masya Allah. Jadi sekalipun berat suatu pekerjaan dilakukan oleh seorang ibu, apalagi di desa-desa, mereka tidak punya listrik. Kadang-kadang waktu dulu pergi terjun ke sungai, pergi mencari kayu ke hutan, betapa deritanya demi menyelamatkan anaknya. Dia tanggungkan, betapapun beratnya, biarlah asal anaknya selamat. Generasi yang akan datang jangan menderita seperti dia. Cukuplah aku yang menderita ya Allah, anakku tetap selamat, jangan menderita pula seperti aku. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sepintas lalu catatan yang berkait tentang 10 hal yang apa tadi itu? 10 hal yang yang pernah disembunyikan oleh ibu bapak, terutama ibu. 10 hal penderitaannya yang dia sembunyikan dari anaknya, tidak disampaikan kepada anaknya, agar anaknya tetap bahagia, jangan ikut pula menderita seperti dia. Sekian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu negeri itu betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah, Allah limpahkan karunia kepadanya berupa rahmat yang diturunkan dari langit dan berkah yang ditimbulkan dari bumi. Demikianlah diajarkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ilal liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.